되는 것이 좋소. 괜히 어줍잖은 신하. Di awal cerita memperlihatkan seorang wanita yang sedang digiring menuju tempat eksekusi. Wanita ini bernama Shin Chae-gyung, istri dari Raja Liok, yakni sang ratu yang baru menjabat belum genap 10 hari, tapi sudah digulingkan dan akan dieksekusi mati. Sebelumnya, ratu melihat kedua orang tuanya tewas dibunuh dengan keji di rumah mereka. Saat akan dieksekusi, ratu memandang ke arah kediaman raja, dan ia pun berdoa. Bila nanti dilahirkan kembali, ratu berharap tidak akan pernah bertemu dengan raja. Kilas balik sebelum peristiwa ini, seorang raja bernama Liyung yang merupakan kakak tiri Raja Liok. Dalam 5 tahun pemerintahannya, ia selalu bertindak berani dan sangat kejam dengan menghabisi semua orang yang menentangnya. Tapi kini ia sedang dihadapkan dengan masalah kekeringan parah yang melanda, sehingga orang-orang berpikir kalau bencana ini karena raja yang tidak becus. Sementara itu, Pangeran Liok yang nantinya jadi raja menggantikan Raja Liyung sedang melakukan ritual hujan dengan sahabatnya, yakni Baek Suk-hee dan Jo Gwang-oh, beserta para kasim dan dayangnya. Mereka dipaksa mengikuti ritual hujan ala Pangeran Yok. Raja Yung sedang mengadakan pertemuan dengan para menterinya di tengah panas yang begitu terik. Raja Yung memperhatikan para menterinya yang merasa kepanasan. Lalu ia meluapkan emosinya sambil berkata kalau para menterinya hanya bisa meminta maaf tanpa memikirkan bagaimana mengatasi nasib rakyat yang kelaparan dan tanaman-tanaman yang mulai mengering. Setelahnya, Raja Yung meminta pendapat pada 3 menterinya. Yang pertama adalah Im Sa-hong. Im Sa-hong ini adalah menteri yang dekat dengan raja. Bahkan di masa depan, akibat ulah dan tindakannya yang serakah, ia membuat raja jadi hancur. Selanjutnya, Shin So-geun, sekretaris utama kerajaan. Ia menyarankan agar raja melakukan ritual hujan di altar untuk para dewa. Tapi raja menolak karena menurutnya itu sama saja dia menjadi penjilat langit. Yang terakhir adalah Park Won-jong, menteri yang juga orang kepercayaan Ibu Suri atau ibu tiri dari Raja Yung. Ia menyarankan kalau harus mengadakan pernikahan untuk Pangeran Yok agar energi yin dan yang bisa seimbang. Lalu Raja mendekati Shin So-geun dan menawarkannya untuk menjadi mertua Pangeran Yok. Raja tahu kalau Shin So-geun memiliki seorang anak perempuan yang ia sembunyikan selama ini di sebuah desa terpencil. Dan banyak yang sudah melamarnya, tapi semuanya ditolak. Raja yang berkata kalau Shin So-geun tidak mungkin menolak ramalan dari raja. Di desa Gochang, Shin Chae-gyung sangat gembira ketika menerima surat dari ayahnya. Tapi ia langsung kecewa karena isi suratnya berisi perintah dari ayahnya agar Chae-gyung tidak kembali ke Hanyang, dan nanti ayah serta ibunya lah yang akan mengunjunginya. Di desa, Chae-gyung tinggal bersama bibi pengasuhnya. Saat itu, ia melihat bibi pengasuhnya memberikan sebuah surat pada orang untuk diantar ke ayahnya Chae-gyung. Di istana, Pangeran Yok sedang teringat masa kecilnya, di mana dulu ia sangat disayang oleh Raja Yung, dan mereka sangat akur sebagai adik dan kakak, walau dari ibu yang berbeda. Kembali pada Chae-gyung, rupanya ia tadi berhasil mencuri surat yang akan dibawa untuk ayahnya. Ia pergi dengan menyamar berpakaian seperti anak laki-laki dan menaiki perahu menuju Hanyang. Ketika Raja Yung tengah berdoa, Im Sa-hong datang menemuinya, lalu mengatakan kalau keputusan raja untuk menikahkan Pangeran Yok dan putrinya Shin So-geun harus ia pikir ulang, karena Shin So-geun adalah kakak sang ratu dan paman dari putra mahkota. Dan nanti akan jadi mertua pangeran. Itu akan membuat Pangeran Yok memiliki pengaruh besar dan kemungkinan bisa melakukan pemberontakan di masa depan. Im Sa-hong juga mengingatkan Raja Yung tentang wasiat raja terdahulu, yakni mendiang ayahnya Raja Yung. Dulu saat menjelang ajalnya, raja memerintahkan untuk menulis sebuah surat wasiat rahasia yang bertuliskan kalau saat Pangeran Yok telah dewasa, Raja Yung harus menyerahkan tahtanya untuk Pangeran Yok. Jika Raja Yung terus jadi raja, maka Joseon akan hancur.
Rajoyong melampiaskan amarahnya akibat diingatkan tentang surat wasiat dengan latihan memanah. Tapi ia justru terus terbayang mendiang ayahnya dulu yang sangat menyayangi Pangeran Yok. Rajoyong merasa ayahnya seperti itu padanya karena ia anak dari ratu yang telah digulingkan. Sementara itu, Pangeran Yok bertemu dengan Chaegyung di pasar. Mereka sedang berebut untuk membeli sebuah tempat tinta. Penjualnya menawarkan siapa yang bisa membayar mahal, ia akan mendapatkan barangnya. Saat sedang berdebat, ada seorang pencuri cilik yang mendekat bernama Sono. Sono rupanya berhasil mencuri kantung uang dan surat milik Chaegyung. Jadinya saat akan membayar, Chaegyung kebingungan karena uangnya hilang. Dan Pangeran Yoklah yang berhasil membeli tempat tinta itu. Chaegyung malah berpikir kalau Pangeran Yok yang mencuri uang dan surat miliknya. Jadinya ia berusaha terus mengejar Pangeran Yok. Saat sedang bersama teman-temannya, Pangeran Yok dihampiri Raja. Raja yang merasa masih sangat emosi karena surat wasiat ayahnya, melampiaskannya dengan mengajak Pangeran Yok bertanding balapan kuda. Apabila Pangeran Yok duluan sampai, maka Raja akan mengampuni Pangeran Yok dan teman-temannya. Tapi jika Pangeran Yok kalah, maka Raja akan memenggal kepala Pangeran Yok. 과인보다 먼저 궁에 Dalam hati Pangeran Yok, ia merasa bingung kenapa kakaknya jadi marah tanpa sebab seperti ini padanya. Lalu Pangeran Yok memacu kudanya melewati jalan pintas. Sialnya, ia berpapasan dengan Chaegyung yang nampak terjatuh, sehingga ia tidak tega dan lalu menolong Chaegyung. Akibatnya, Pangeran Yok jadi terlambat untuk sampai di istana. Di istana, Raja langsung mengarahkan pedangnya ke leher Pangeran Yok sesuai perjanjian tadi. Tapi tiba-tiba bayangan masa kecil mereka muncul di benak Raja. Jadi Raja mengurungkan niatnya untuk membunuh Pangeran Yok. 아닙니다. Setelahnya Pangeran Yok diobati luka-lukanya oleh Ibu Suri. Ibu Suri berkata kalau Raja telah memperlihatkan watak aslinya karena merasa terancam dengan Pangeran Yok yang mulai tumbuh dewasa dan ditakutkan akan mengambil alih tahta kerajaan. Rupanya di depan pintu ada Raja yang mendengar semua percakapan antara Ibu Suri dan Pangeran Yok. Raja makin tambah emosi mendengar percakapan tadi. Ia menceritakan apa yang ia rasa pada Gisaing kesayangannya bernama Nokso yang selalu melayaninya. Nokso menyarankan agar Raja pergi ke sumber air panas untuk menenangkan diri. Ketika Raja keluar dari istana menggunakan kuda yang tadi dipakai oleh Pangeran Yok, ada Chaegyung yang melihatnya, mengira itu adalah Pangeran Yok, dan langsung mengikuti jejak kaki kuda itu. Chaegyung mengikuti jejak kuda tadi sampai di sebuah sungai, dan ia melihat ada seorang pria di sana. Lalu Chaegyung terpeleset dan jatuh ke dalam air. Raja yang melihat itu jadi waspada. Selanjutnya, saat Chaegyung keluar dari air, ia malah jadi terpesona melihat pria yang ada di hadapannya, meski ia tidak tahu kalau pria itu sebenarnya adalah Raja. 내가 좀 알아도 될까? 거창 시골에서 조용히 살거라. Chaegyung yang merasa luntang-lantung karena ia tidak memiliki uang, memiliki ide untuk meminta tolong pada Raja agar membawanya ke sebuah penginapan, supaya ia diizinkan untuk menginap semalam di sana. Raja dan Chaegyung akhirnya menemukan sebuah penginapan. Tapi saat mereka menyantap hidangan yang disajikan, tiba-tiba kepala mereka jadi pusing dan lalu pingsan. Rupanya Chaegyung dan Raja dibius oleh pemilik penginapan yang merupakan orang-orang jahat yang berniat mengambil harta benda yang mereka bawa. Chaegyung dan Raja disekap di sebuah gudang. Chaegyung yang tersadar lebih dulu berusaha sekuat tenaga untuk membawa pergi Raja dengan sebuah gerobak. Sepanjang perjalanan, Chaegyung bersiul. Saat itu Raja tersadar dan jadi merasa nyaman. Singkat cerita, Chaegyung berhasil sampai di rumahnya. Tapi tak berselang lama ada rombongan Ibu Suri dan Pangeran Yok yang datang ke rumahnya. Mereka datang untuk melamar Chaegyung menjadi istrinya pangeran. Orang tua Chaegyung rupanya dulu diberi peringatan oleh seorang peramal kalau Chaegyung tidak boleh ada hubungan dengan anggota keluarga kerajaan karena akan menimbulkan banyak pertumpahan darah. Lalu saat Ibu Suri menyampaikan lamarannya,
orang tua Chaegyung justru berkata kalau Chaegyung itu bodoh dan kondisi kesehatannya tidak stabil, jadi sangat tidak pantas jadi istri pangeran. Di luar, Chaegyung diam-diam menguping. Ia jadi keheranan kenapa orang tuanya malah merendahkannya. Lalu Chaegyung masuk dan memberikan salam pada Ibu Suri. Ia justru memperlihatkan kalau ucapan orang tuanya tentang dirinya tadi tidaklah benar. 겸양까지. Chaegyung bersikeras tidak mau kembali ke desa. Ia membuat janji untuk bertemu dengan Pangeran Yok di Dongjokjo. Chaegyung akan berusaha membuat Pangeran Yok setuju menikah dengannya, karena ia sangat ingin tinggal dekat dengan orang tuanya. Saat mereka bertemu, ada sebuah kejadian, yakni Sono pencuri cilik itu sedang dikerumuni warga karena telah dituduh mencuri beras. Pangeran Yok dan Chaegyung tidak tega melihatnya sehingga memutuskan untuk membantu. Chaegyung memiliki ide untuk menjual tandunya, dan ia menukarnya dengan banyak beras. Lalu membagikan semua berasnya itu untuk para warga. Kilas balik kisah masa lalu Raja Yung, ia sedang mengintip saat ayahnya sekarat, dan ayahnya dipaksa para menteri untuk membuat surat wasiat yang berisi Pangeran Yok yang akan jadi raja. Karena jika Yung yang jadi raja, dia adalah anak dari ratu yang digulingkan. Hal itu akan membuat kekacauan di istana. Setelah jadi raja, Yung membunuh sendiri para menteri yang menentangnya. Kembali pada Chaegyung dan Pangeran Yok, mereka dihampiri Sono. Sono mengembalikan barang yang ia curi waktu itu dari tas Chaegyung. Lalu Sono meminta maaf dan sangat berterima kasih karena tadi telah menolongnya. Sono juga berjanji akan membalas budi suatu saat nanti, meski itu dengan nyawanya sendiri. Kemudian Chaegyung mengajak Pangeran Yok dan Sono melakukan sumpah untuk berjanji bahwa mereka akan selamanya menjadi sahabat yang setia. 일단 비밀 하나씩 덜어놓게 하고 그러는데. Setelahnya, Sono membawa Chaegyung dan Pangeran Yok ke rumahnya. Di rumah, Sono sedang tidak ada orang karena ayahnya pergi mengantar neneknya untuk berobat. Di dalam rumah Sono, mereka bertiga mulai akrab dan bisa membaur satu sama lain tanpa memandang perbedaan status di antara mereka. Ternyata di luar ada beberapa orang yang membawa pedang dan diam-diam memperhatikan ke arah rumah Sono. Dan kebetulan saat itu Chaegyung dan Pangeran Yok keluar dari rumah Sono. 딱 들어가서 자연의 신호를 중시하라까 해. Sementara itu, Im Sahong melapor pada raja kalau ia telah menemukan juru tulis yang menulis surat wasiat mendiang raja sebelum raja wafat. Dan ia mengirim beberapa orang untuk mengawasi di sana. Im Sahong juga mengompori raja. Ia berkata kalau kemarin melihat Ibu Suri dan Pangeran Yok keluar istana tanpa mengatakan tujuannya. Im Sahong terus memanasi raja. Ia meminta raja untuk segera menemukan surat wasiat itu sebelum Ibu Suri yang menemukannya. Bahkan, ia juga berkata kalau menghancurkan surat wasiat belum cukup untuk menghentikan Pangeran Yok merebut tahta. Kembali pada Chaegyung dan Pangeran Yok, mereka berdua sama-sama merentangkan tangannya. Lalu Chaegyung sambil bersiul. Saat itu Pangeran Yok mulai dibuat takjub pada diri Chaegyung. Tiba-tiba Chaegyung mengutarakan kalau ia harus menikah dengan Pangeran Yok. 죽을 자란 말이옵니까? 지금 너에게 필요한 것은 그런 Ketika Chaegyung terang-terangan mengungkapkan kalau ia harus menikah dengan Pangeran Yok, Pangeran Yok langsung jadi gugup dan salah tingkah. Kemudian, Pangeran Yok mengajak Chaegyung dan Sono melakukan ritual hujan yang biasa ia lakukan di istana. 도롱뇽 연적을 산 거예요? Tak lama, ayah dan neneknya Sono datang. Tapi nampaknya ayahnya Sono tidak menyukai Sono membawa Chaegyung dan Pangeran Yok ke rumah mereka. Di perjalanan pulang, Pangeran Yok sadar kalau ada yang sedang mengikutinya dan Chaegyung. Rupanya orang itu adalah suruhan Im Sahong yang diutus untuk terus mengawasi rumah Sono, karena ayah Sono ternyata juru tulis surat wasiat yang dicari raja. Im Sahong juga memerintahkan agar membunuh siapa saja orang kerajaan yang coba mendekati keluarga Sono, tidak peduli apapun kedudukannya. Lalu Pangeran Yok menggandeng tangan Chaegyung dan mereka berlari sekuat tenaga agar tidak tertangkap. Saat di tempat keramaian, Pangeran Yok dan Chaegyung bersembunyi di gerobak jerami.
Dan ketika keadaan sudah dianggap aman, mereka bersembunyi lagi di balik dinding rumah warga. Chaegyung bingung kenapa mereka harus melarikan diri dan bersembunyi. Lalu Pangeran Yeok menjelaskan kalau ia dari kecil sudah diajarkan untuk selalu waspada terhadap sekitar. Karena ia seorang pangeran, kapanpun itu bisa saja ada yang mau mencelakainya. Chaegyung mendadak menggenggam erat tangan Pangeran Yeok. Kemudian Pangeran Yeok coba mengintip sekitar. Ternyata orang-orang yang mengejar mereka semakin mendekat. Di situasi itu Chaegyung merasa sangat ketakutan. Jadinya Pangeran Yeok menutupi telinga Chaegyung sambil berkata kalau semuanya akan baik-baik saja dan jangan takut. 겁먹지 마. Beruntungnya tiba-tiba hujan turun. Hal itu membuat semua orang kegirangan menikmati hujan yang selama ini mereka tunggu. Dan para penjahat yang mengikuti Chaegyung dan Pangeran Yeok jadi tidak bisa menemukan mereka. Karena jejak kaki mereka hilang terkena air hujan. 의심하지 않을 겁니다. Di istana, Im Sahong melapor pada raja kalau Pangeran Yeok terlihat ada di rumah juru tulis surat wasiat mendiang raja. Im Sahong mengarang cerita kalau Ibu Suri sudah mengetahui tentang surat wasiat itu. 보다 추궁해보면 알겠지. Kembali pada Chaegyung dan Pangeran Yeok, mereka sedang berteduh di sebuah gubuk sambil menunggu hujan reda. Di saat itu mereka mengobrol panjang lebar dan mulai saling merasa kagum. 들한테 안 들키고 무사히 비하면은 Ketika hujan sudah reda, mereka melanjutkan perjalanan lagi. 그럼 혼인하자면 어필 테냐? Chaegyung dan Pangeran Yeok sangat menikmati kebersamaan mereka dan bisa tertawa bahagia dengan lepas. 너무 무서워서 그래. Kejadian tak diinginkan menimpa keluarga Sono. Orang-orang suruhan Im Sahong datang ke rumah mereka dan akan menangkap ayahnya Sono. Malam harinya saat Chaegyung masih bersama dengan Pangeran Yeok, tiba-tiba datang Sono yang mengatakan kalau ayahnya telah ditangkap. Sono yang tidak paham menganggap ayahnya ditangkap karena disebabkan Sono yang pernah mencuri. Pangeran Yeok coba menenangkan Sono dan berjanji akan datang ke Biro Investigasi Kerajaan untuk membebaskan ayahnya Sono. Lalu Pangeran Yeok meminta Chaegyung agar menjaga Sono dan neneknya, karena dikhawatirkan akan terjadi hal yang lebih buruk lagi. Di tempat interogasi, Raja menemui ayahnya Sono yang sudah dalam keadaan tidak berdaya karena disiksa. Raja coba terus menanyakan pada ayah Sono apakah benar ia adalah juru tulis surat wasiat. Namun ayahnya Sono terus mengelak. Karena terus-terusan dicecar pertanyaan oleh Raja, ayah Sono akhirnya keceplosan. Sehingga ia jadi terus disiksa. 무슨 말씀이신지. 신성대군. Sementara itu, ayah Chaegyung dan ibunya membaca surat yang ditujukan ke mereka. Ternyata surat itu adalah surat dari peramal. Sebelum wafat, peramal memberi peringatan pada orang tua Chaegyung agar Chaegyung tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga kerajaan. Karena jika sampai ada hubungan, maka akan banyak pertumpahan darah di kerajaan. Karena hal ini, Shin Sogun memohon pada ratu yang juga merupakan adiknya sendiri agar menghentikan rencana pernikahan Chaegyung dan Pangeran Yeok. Keesokan harinya, Pangeran Yeok datang ke Biro Investigasi Kerajaan. Namun di sana ia bertemu dengan Im Sahong. Pangeran Yeok yang mengira ayahnya Sono ditangkap karena Sono mencuri sekantong beras waktu itu, berusaha menjelaskan pada Im Sahong kalau itu bukanlah kejahatan besar. Im Sahong yang licik justru berkata, mencuri beras walau hanya sekantong adalah termasuk pengkhianatan dan pelakunya akan segera dieksekusi. Padahal Im Sahong tengah menyembunyikan fakta sesungguhnya dari penangkapan ayahnya Sono. Kemudian Pangeran Yeok coba menemui raja yang akan menghadiri rapat kerajaan. Pangeran Yeok sampai berteriak histeris, namun raja mengabaikannya begitu saja. Kepala Kasim melapor pada Nokso kalau sekarang pangeran sedang menunggu raja hingga rapat selesai. Lalu Nokso memberikan batu giok yang ada ukirannya pada kepala Kasim. Nokso menjelaskan kalau dengan batu giok ini, Pangeran Yeok akan meniru identitas raja untuk menyelamatkan tahanan.
Pangeran Yok tidak akan pernah menduga kalau ini akan merubah takdirnya. Tentu Nokso melakukan ini semua karena ia di pihak yang sama dengan Im Sahong. Kembali pada Pangeran Yok, ia terus menunggu hingga raja selesai rapat. Ketika raja keluar, Pangeran Yok langsung menjelaskan tentang hukuman yang akan diterima ayahnya Sono sangatlah tidak adil. Ia juga berkata kalau masalah ini bisa didiskusikan dulu. Raja yang mendengar perkataan Pangeran Yok jadi kesal dan menganggap Pangeran Yok ini telah berani ikut campur dalam keputusan yang ia buat. 판결일 수 있다. 이의 제기를 하는 것이옵니다. Pangeran Yok terus memohon pada raja sambil memegang tangannya. Tapi raja menepisnya sampai cincinnya tidak sengaja menggores wajahnya raja. Semua orang jadi terkejut dan tentunya raja sangat marah karena wajahnya terluka akibat Pangeran Yok. Saat itu kepala Kasim sengaja menjatuhkan giok tadi di dekat kaki Pangeran Yok. Lalu ketika akan melangkah pergi, Pangeran Yok melihat batu giok itu dan mengambilnya. Ia tahu kegunaan dari batu giok itu. Di sisi lain, Chaegyung sedang menemui Sono di rumahnya. Chaegyung terkejut melihat kondisi rumah Sono yang sangat kacau. Dan juga neneknya Sono rupanya telah meninggal. Sono menangis terseduh-seduh saat dihampiri Chaegyung. Malam harinya, Pangeran Yok akan keluar dari istana. Ia dicegah penjaga. Tapi saat ia menunjukkan batu giok yang dibawanya, penjaga pun langsung mengizinkannya keluar. Ketika sudah di luar istana, Pangeran Yok bertemu dengan Chaegyung. Chaegyung memberitahu kalau nenek Sono telah meninggal, dan Sono membutuhkan ayahnya untuk mengurus pemakaman neneknya itu. Tapi Pangeran Yok dengan wajah haru berkata kalau ayah Sono akan dieksekusi mati. 누굴 믿어? Chaegyung dan Pangeran Yok sempat berdebat panjang. Namun Pangeran Yok tetap pada pendiriannya untuk menyelamatkan ayahnya Sono. Bahkan ia mengancam Chaegyung jika terus mencegahnya, maka ia tidak akan mau bertemu dengan Chaegyung lagi. Dengan terpaksa, Chaegyung membiarkan Pangeran Yok membebaskan ayahnya Sono. Akhirnya, Pangeran Yok bisa dengan mudah membebaskan ayahnya Sono berkat batu giok itu. Ayahnya Sono terus berusaha mencegah Pangeran Yok menyelamatkannya karena khawatir Pangeran Yok akan terkena masalah besar. Tapi Pangeran Yok tidak peduli dan ia menggendong ayahnya Sono untuk pergi dari penjara. Saat sudah di luar, ternyata ada Chaegyung dan Sono yang sudah bersiap untuk membantu. Bahkan membawa gerobak untuk mengangkut ayahnya Sono. Selanjutnya, untuk mengelabui para prajurit kerajaan, Pangeran Yok sengaja membawa gerobak kosong untuk menarik perhatian para prajurit. Lalu Chaegyung dan Sono membawa ayahnya Sono bersama-sama. Pangeran Yok berhasil mengelabui para prajurit dengan membuang gerobak kosong itu ke jurang. Lalu ia bersembunyi. Sementara itu, Chaegyung memiliki ide untuk membawa Sono dan ayahnya ke tempat kerabatnya yang akan segera pindah. Chaegyung meminta agar Sono dan ayahnya ikut serta dibawa pindah ke selatan bersama kerabatnya. 그러니까 잘 좀. Masalah besar pun menghampiri Pangeran Yok. Ia akhirnya tertangkap oleh para prajurit. Kemudian Pangeran Yok dibawa menghadap pada raja. Raja langsung menodongkan pedang ke leher Pangeran Yok. Raja mempertanyakan sikap gegabah Pangeran Yok demi menyelamatkan seorang petani seperti ayahnya Sono. Saat Raja berkata apa Pangeran Yok melakukan ini semua demi tahta, Pangeran Yok langsung menatap tajam Raja. 했느냐? 무조건 벌만 주신다면. Setelah ditangkap oleh para prajurit kerajaan, Pangeran Yok akhirnya dipenjara. Ibu Suri menemuinya dan berkata sangat heran kenapa Pangeran Yok bisa bertindak sejauh ini. 총부의 아들과 신수군 Di sisi lain, Nokso dan Im Sahong membuat sebuah rencana jahat agar Pangeran Yok bisa terbunuh. Dengan cara itu, maka tidak ada yang bisa merebut tahta Raja Yung. Setelah kabar Pangeran Yok yang telah dipenjara menyebar, para menteri dan pejabat istana bersujud memohon ampunan untuk Pangeran Yok di hadapan Raja Yung. Bahkan Raja Yung juga menerima banyak petisi untuk mengampuni Pangeran Yok. Hal itu membuat Raja jadi murka.
Ini terjadi seperti yang direncanakan Nokso dan Im Sahong. Dengan membuat amarah raja memuncak, maka keinginan untuk membunuh Pangeran Yok semakin besar. Keesokan harinya, Cheogyung pergi ke istana dengan tujuan untuk menemui raja agar mau mengampuni Pangeran Yok. Saat sudah memasuki istana, Cheogyung tanpa sengaja bertemu dengan raja. 알트 싶구나. Raja yang melihat wajah Cheogyung langsung mengenalinya. 정말 무사님이 Kemudian raja menjamu Cheogyung, dan kini raja tahu kalau Cheogyung adalah temannya Pangeran Yok. Cheogyung mengutarakan masuk kedatangannya menemui raja, karena ia ingin memohon ampunan untuk Pangeran Yok. Cheogyung sampai memohon pada raja untuk memberikan hukuman juga padanya. Namun, Cheogyung jadi syok saat raja memberitahu tentang surat putusan untuk mengadilinya. Karena dalam surat putusan itu, Pangeran Yok mengakui kalau semua ini terjadi karena Cheogyung. Raja berkata jika ini benar, maka Cheogyung dan orang tuanya akan dihukum mati. 네 가족들까지. Hari pengadilan pun tiba. Raja memerintahkan Cheogyung dan Pangeran Yok menghadap dan disaksikan para menteri. 이번에 의금부에서 죄인을 Hal tak diduga, Pangeran Yok kini justru mengakui kalau ia melakukan tindakan itu sendiri, dan dia siap untuk menerima hukuman. Berbanding terbalik dengan pernyataannya di surat putusan waktu itu. Malam harinya, Ibu Suri mengajak raja makan bersama dan menyediakan semua makanan kesukaan raja. Awalnya raja tersentuh, namun saat Ibu Suri memohon sambil menangis agar Pangeran Yok tidak dihukum mati, raja jadi marah lagi. Raja berpikir Ibu Suri hanya menganggap Pangeran Yok seorang sebagai anaknya, dan raja sendiri tidak pernah dianggapnya sebagai anak. Raja sebenarnya ingin mendapatkan kasih sayang dari Ibu Suri sama seperti yang Ibu Suri lakukan pada Pangeran Yok. Pada akhirnya, Raja Yung memutuskan untuk menarik status kriminal dari Pangeran Yok. Namun, Pangeran Yok akan diasingkan ke provinsi lain. Sebelum keluar dari istana, Pangeran Yok memberi penghormatan. Saat itu, ia teringat masa kecilnya dulu yang sangat disayang oleh kakaknya, sebelum kakaknya jadi raja. Lalu Pangeran Yok menemui ibunya. Ibu Suri berpesan kalau Pangeran Yok harus tetap hidup dan terus bertahan. Setelahnya, Pangeran Yok dikawal menuju tempat pengasingan. Teman-temannya menyaksikan kepergiannya, dan Pangeran Yok memberi pesan ke teman-temannya agar tetap di sini menunggunya kembali. Di tengah perjalanan, Pangeran Yok dihampiri Cheogyung. Pangeran Yok berkata agar Cheogyung pergi ke kamarnya dan mengambil tempat tinta berbentuk kadal yang waktu itu mereka perebutkan. 때려오면 돼요? 그럼 Lalu mereka saling berjanji untuk setia menunggu. Kemudian Cheogyung berhasil masuk ke kamar Pangeran Yok dan mengambil tempat tinta itu. Tiba-tiba Raja Yung datang. Cheogyung menunjukkan diri dan memberi hormat pada raja. Cheogyung berkata pada raja bahwa ia akan selalu ada untuk raja sampai Pangeran Yok kembali, dan akan terus jadi adik, teman, dan keluarga untuk raja. Mendengar ucapan Cheogyung, raja jadi terharu. Sementara itu, dalam perjalanan tiba-tiba rombongan Pangeran Yok diserang sekelompok orang. Pangeran Yok sampai terkena panah di punggungnya. Ia pun jadi tumbang. Lalu Pangeran Yok bersembunyi di balik pohon. Para penyerang itu terus mencari keberadaannya. Namun, sialnya ketua penyerang itu berhasil menemukan Pangeran Yok. Saat melihat wajah penyerang, Pangeran Yok teringat kalau penyerangnya sama dengan yang mengikutinya dengan Cheogyung waktu itu. Ketika berusaha membunuh Pangeran Yok, ada sebuah batu giok terjatuh, dan sama seperti yang ia gunakan untuk membebaskan ayahnya Sono. Pangeran Yok terkejut melihat itu. Ia berpikir kalau penyerang itu adalah suruhan Raja Yung. Akhirnya penyerang pun berhasil menusuk perut Pangeran Yok. Pangeran Yok sambil menahan sakit berusaha memukul kepala penyerang itu dengan batu. Sampai Pangeran Yok bisa kabur lagi. Kilas balik sebelum kejadian, Ibu Suri memberitahu Pangeran Yok kalau Raja Yung ingin membunuhnya karena ada sebuah surat wasiat rahasia
dari mendiang raja yang berisi jika Pangeran Yok dewasa, maka Raja Yung harus menyerahkan tatanya. Raja Yung takut jika Pangeran Yok lebih dulu mendapatkan surat wasiat itu sebelum ia menemukannya. Kini Pangeran Yok mengetahui fakta bahwa Raja Yung belakangan ini gencar untuk menyerangnya, rupanya karena surat wasiat mendiang raja. Pangeran Yok yang sudah lemas berhasil ditemukan oleh penyerang tadi. Lalu penyerang itu menghabisinya, dan darah pun mengalir dari tubuh Pangeran Yok. Keesokan harinya ada jenazah yang diantar ke istana, dan jenazah itu dikonfirmasi adalah jenazahnya Pangeran Yok. Chae-gyung yang menyaksikan itu menangis sejadi-jadinya. Bahkan Raja Yung pun jadi terguncang pikirannya mengetahui adiknya telah meninggal. Lalu saat Ibu Suri membuka penutup jenazahnya, ia jadi syok berat karena wajah Pangeran Yok sudah tidak bisa dikenali lagi. 5 tahun kemudian, Chae-gyung telah tumbuh jadi wanita dewasa yang nampak cantik. Ia sedang sibuk membantu pernikahan orang lain. Dan kini ia tinggal di desa lagi bersama pengasuhnya. 중전마마께서 드디어 Saat di rumah, pengasuh Chae-gyung menyindirnya karena masih menyimpan barang peninggalan Pangeran Yok. Pengasuhnya juga heran kenapa sampai sekarang Chae-gyung selalu menolak pria yang melamarnya. Lalu Chae-gyung membungkus tempat tinta peninggalan Pangeran Yok dengan selembar kain dan akan membuangnya. Namun ketika sampai di sungai, Chae-gyung tidak sampai hati untuk membuang benda itu. Ia teringat janji Pangeran Yok. Di sisi lain nampak sebuah kapal yang tengah terjebak badai. Kapten kapalnya rupanya adalah pelaku penyerangan pada Pangeran Yok dulu, dan juga merupakan anak buah In Sahong bernama Kiryong. Di saat semua orang sibuk membuang barang agar kapal tidak tenggelam, ada 2 penumpang kapal yang malah santai saja sambil makan. Salah satu penumpang yang bertudung menyerang Kiryong, dan temannya menyerang anak buah Kiryong. Akhirnya Kiryong terpojokkan, lalu pria bertudung itu membuka tudungnya. Ternyata ia adalah Pangeran Yok yang dikira sudah meninggal. Kiryong pun mengingat wajah Pangeran Yok. Mereka berdua berkelahi hingga tercebur ke laut. Teman Pangeran Yok adalah Sono. Sono jadi panik melihat Pangeran Yok tercebur ke laut. Di dalam air, Pangeran Yok dan Kiryong masih terus berkelahi. Beruntungnya Pangeran Yok menang dan ia berhasil muncul ke permukaan. 있다는 게 사실이요? 공황조사 행패냔 말이오. 아까 다 말했잖아요. Pangeran Yok dan Sono berhasil membajak kapal milik Kiryong. Dan mereka telah sampai di Hanyang. Di pelabuhan sudah ada Jo Gwang-oh dan Baek Suk-hee yang menunggu kedatangan Pangeran Yok. Mereka berdua malah salah mengira kalau Sono adalah Pangeran Yok. Padahal Pangeran Yok sedang pergi sendiri ke desanya Sono. Namun ternyata tidak ada lagi pemukiman penduduk di sana. Dan bahkan jalan masuk ke desa itu dijaga ketat oleh pengawal kerajaan. Di sisi lain, Raja Yung sedang memainkan alat musik di salah satu rumah hiburan. Hal itu menarik perhatian para gadis, sampai mereka berebut untuk melihat dari balik dinding. Saat itu, Raja Yung jadi teringat, dulu mendiang ibunya memberikan pesan padanya harus menjadi raja, dan ternyata menurut pelayan, ibunya meninggal bukan karena bunuh diri, tapi karena dibunuh. Chae-gyung yang kebetulan lewat melihat kerumunan para gadis. Ia jadi penasaran juga apa yang sedang ditonton para gadis itu. Tak lama, Raja Yung sadar kalau ia menjadi tontonan para gadis, lalu ia bergegas pergi dari tempat itu. Tanpa disengaja, Chae-gyung dan Raja Yung bertemu. Chae-gyung memanggilnya dan Raja Yung jadi kaget ada yang mengenalinya. Kemudian Raja Yung menggandeng Chae-gyung untuk lari bersama menghindari kejaran para gadis-gadis itu. Setelah bisa bebas dari kejaran para gadis-gadis tadi, Raja Yung dan Chae-gyung makan bersama, dan mereka mulai mengobrol layaknya seorang kakak dan adik. Kemudian Raja Yung dan Chae-gyung berbelanja bahan-bahan makanan bersama.
Lagi-lagi banyak orang yang terpukau memandang wajah Raja Yung. Sementara itu, Baek Suk-hee dan Jo Gwang-oh rupanya membuat sebuah usaha di mana mereka akan mendapatkan informasi penting dari para pelanggannya, dan mereka akan menukar informasi tersebut dengan beras. Tak lama datang seorang wanita cantik bernama Myung-hye. Kedatangannya membuat Suk-hee dan Gwang-oh terpesona sekaligus heran, karena Myung-hye sangat bersikap dingin. Lalu Myung-hye masuk ke ruangan rahasia atau ruangan bawah tanah. Suk-hee dan Gwang-oh jadi heran lagi, kenapa Myung-hye bisa tahu ruangan rahasia ini. Myung-hye juga bertanya di mana Pangeran Yok saat ini. Kembali pada Raja Yung, mereka menyewa seluruh warung makan sampai dapurnya juga. Di sana rupanya Chae-gyung memasak hidangan untuk persembahan. Tanpa disangka, Pangeran Yok ada di ruangan sebelah mereka. Dan Pangeran Yok saat akan keluar terkejut melihat ada Raja Yung. Dan juga tak berselang lama ia melihat ada Chae-gyung. Chae-gyung dan Raja Yung melakukan upacara peringatan kematian mendiang ibunya Raja Yung. Dan juga Chae-gyung melakukan upacara peringatan kematian Pangeran Yok. Tanpa ia sadari, Pangeran Yok masih hidup dan sekarang ada di ruangan sebelah sedang menguping percakapannya dengan Raja Yung. Setelah melakukan upacara peringatan, Chae-gyung berkata pada Raja agar Raja bisa menjadi raja yang bijaksana supaya membuat mendiang ibunya bangga padanya. Kemudian saat Chae-gyung keluar, ia terkejut melihat pria yang sangat mirip dengan Pangeran Yok. Chae-gyung menegurnya. Namun, pria itu mencoba mengelak semua pertanyaan Chae-gyung. Bahkan Chae-gyung menahannya agar tidak pergi. Chae-gyung juga menawarkan untuk memakan makanan persembahan tadi pada pria itu. Pangeran Yok akhirnya bersedia untuk memakan makanan persembahan yang diberikan Chae-gyung. Pangeran Yok menyisihkan kacang yang ada dalam kue beras sebelum memakannya. Chae-gyung terus-terusan memandangi wajahnya dan kemudian berkata kalau pria ini sangatlah mirip dengan kekasihnya yang sudah meninggal. Bahkan Chae-gyung menuduh kalau pria yang mirip dengan Pangeran Yok ini adalah hantu. Lalu Pangeran Yok bergegas pergi, namun Chae-gyung terus mencegahnya sehingga membuatnya jadi sangat kesal. Mendengar ada keributan, Raja Yung keluar dan sengaja memanggil Chae-gyung dengan sebutan istri. Pangeran Yok terkejut mendengarnya dan buru-buru pergi. Kemudian saat Chae-gyung akan membereskan sisa makanan Raja Yung, ia heran melihat Raja Yung menyisihkan juga kacang yang ada di kue berasnya. Lalu ia bertanya pada Raja, siapa lagi yang biasa menyisihkan kacang di kue beras selain Raja? Raja pun menjawab kalau dulu Pangeran Yok juga selalu menirunya untuk menyisihkan kacang di kue beras. Mendengar itu, Chae-gyung langsung berlari keluar dan mencari keberadaan Pangeran Yok. Pangeran Yok sadar Chae-gyung mencarinya, tapi ia tetap memilih untuk bersembunyi. Ketika bersembunyi, Myung-hye menghampiri Pangeran Yok. Ia merasa heran dengan gelagat Pangeran Yok. Myung-hye pun mendapat jawaban kalau Pangeran Yok seperti itu karena ada Chae-gyung di kejauhan. Kilas balik, dulu saat Pangeran Yok diselamatkan, ia dalam keadaan yang sangat parah. Bahkan kemungkinannya untuk pulih sangatlah kecil. Tabib terheran-heran melihat tekad kuat dalam diri Pangeran Yok yang berusaha sekuat tenaga untuk bisa sembuh. Pangeran Yok bahkan menjalani pengobatan yang sangat menyakitkan dan meninggalkan trauma yang mendalam. Ternyata dari awal diselamatkan, Myung-hye selalu setia mendampingi Pangeran Yok. Hingga saat ini, ketika trauma Pangeran Yok muncul, Myung-hye coba terus menguatkan Pangeran Yok. Namun saat memeluk Pangeran Yok untuk menenangkannya, Myung-hye jadi kecewa dan langsung melepaskan pelukannya karena mendengar Pangeran Yok menyebut-nyebut nama Chae-gyung. Keesokan harinya di istana, Raja Yung sedang mengadakan pertemuan dengan para menterinya. Kali ini sikap Raja Yung jadi berubah drastis. Raja Yung jadi raja yang bijak di mata para menterinya. Hal itu karena Raja Yung coba melakukan apa yang disarankan oleh Chae-gyung. Di sisi lain, Myung-hye menemui Ibu Suri.
Rupanya Myung Hye ini adalah keponakan dari Park Won Jong yang merupakan orang kepercayaan Ibu Suri. Bahkan Ibu Suri memanggil Myung Hye dengan sebutan menantu masa depan. Malam harinya, Chae-gyung ditemani bibi pengasuhnya datang ke tempat usaha teman-teman Pangeran Yok dengan berharap ia bisa mendapat informasi penting di sana. Namun sebelum masuk, bibi pengasuhnya memberikan sesuatu agar digunakan Chae-gyung saat bertemu hantu. Ketika sudah masuk, Chae-gyung bertemu dengan Suk-hee. Suk-hee coba mencegah Chae-gyung karena sedang ada Pangeran Yok di dalam bilik. Tapi Chae-gyung terus memaksa agar bisa mendekat ke bilik informasi. Saat berada di depan bilik, Chae-gyung coba mengintip ke dalam. Lalu Pangeran Yok yang sadar itu Chae-gyung coba menekan lehernya agar merubah suaranya saat berbicara supaya tidak ketahuan oleh Chae-gyung. Lalu Chae-gyung bercerita panjang lebar dan ia mengungkapkan sedang dibuat jatuh cinta dengan pria misterius yang sangat mirip dengan kekasihnya yang sudah meninggal. Di tengah percakapan mereka, Chae-gyung menyadari sesuatu. Bahkan, Chae-gyung menggedor-gedor semua dinding bilik itu sampai pintunya terbuka. Chae-gyung terkejut melihat Pangeran Yok. Belum sempat berbicara, dindingnya roboh. Pangeran Yok spontan menahan dinding yang roboh agar tidak mengenai Chae-gyung. Saat itu, dada Chae-gyung jadi berdegup kencang. Ia lalu menutup telinga Pangeran Yok agar tidak mendengar degup jantungnya. Pangeran Yok justru menyuruh Chae-gyung untuk segera pergi. Lagi-lagi Chae-gyung bertanya apakah benar pria di hadapannya ini adalah Pangeran Yok. Namun Pangeran Yok langsung membantahnya. Dengan spontan, Chae-gyung melempari Pangeran Yok dengan bungkusan yang diberikan oleh bibi pengasuhnya tadi. Sambil berkata, "Pergi, kau adalah hantu." Kemudian Pangeran Yok menyudutkan tubuh Chae-gyung ke dinding. Chae-gyung coba melepaskan diri tapi tidak bisa. Lalu tiba-tiba Pangeran Yok mencium Chae-gyung. 너무 그리워서. 출발하자. Keesokan harinya, Pangeran Yok, Sono, Suk-hee, dan Gwang-oh bersama-sama ke dermaga untuk mencari informasi mengenai kapal yang telah mereka bajak. Di sana juga ada Myung Hye yang turut serta membantu. Mereka semua dibuat terheran-heran karena tidak ada hal yang mencurigakan. Bahkan mereka mendapat informasi kalau Raja Yung kini tengah mengirim beberapa pejabat untuk membantu masyarakat secara langsung. Pangeran Yok berpendapat kalau kini Raja sedang memerankan diri sebagai Raja yang bijaksana. Di sisi lain, Raja Yung tanpa sengaja bertemu Chae-gyung yang tengah menyamar jadi pria di tempat para gisaeng. Chae-gyung rupanya menyamar untuk meminta saran pada para gisaeng tentang bagaimana cara berdandan cantik ala gisaeng. Kembali pada Pangeran Yok dan sahabat-sahabatnya, ternyata mereka sedang menjalankan misi seperti seorang pahlawan untuk para rakyat jelata yang kelaparan dengan memberikan bahan pangan secara diam-diam yang ditandai dengan adanya cangkang siput. Mereka melakukan itu guna membuat para rakyat memberi dukungan penuh untuk Pangeran Yok ketika nanti Pangeran Yok merebut tahta raja. Chae-gyung yang pantang menyerah terus berusaha mendekati Pangeran Yok. Dengan dandanan cantik ala gisaeng, Chae-gyung menemui Pangeran Yok. Melihat kegigihan Chae-gyung, Pangeran Yok akhirnya mau pergi bersama dengannya. Chae-gyung mengajak Pangeran Yok ke tempat-tempat yang pernah terukir kenangan indah mereka dulu untuk meyakinkan Pangeran Yok agar mau jujur pada Chae-gyung kalau ia benar adalah Pangeran Yok yang dikira sudah meninggal. Namun Chae-gyung harus merasa sakit hati karena di depan makam Pangeran Yok, ia mendapat ucapan yang membuatnya sangat bersedih dari lelaki yang ia yakini adalah Pangeran Yok. Secara tidak langsung, Pangeran Yok coba membuat Chae-gyung membencinya dan menjauhinya agar penyamarannya ini tidaklah terbongkar. Malam harinya, Pangeran Yok bersama para sahabatnya mulai menjalankan misi untuk membagikan beras kepada para warga yang membutuhkan. Mereka akan melakukan aksinya secara diam-diam dan berhati-hati agar tidak tertangkap oleh pengawal kerajaan. Sementara itu, Chae-gyung sedang berjalan pulang ke rumahnya. Namun, di tengah perjalanan, ia sadar kalau sedang diikuti. Ternyata yang mengikutinya adalah anak buah Im Sa-hong. Chae-gyung jadi berlari karena ketakutan.
Saat itu, ada Pangeran Yok yang tiba-tiba muncul menyelamatkan Chaegyung. Melihat gerak-gerik dan gaya bicaranya, Chaegyung jadi semakin yakin kalau pria yang dihadapannya adalah Pangeran Yok yang asli. Lalu Chaegyung memeluk Pangeran Yok dari belakang yang akan segera pergi. Pangeran Yok tidak bisa berkata-kata lagi. Ia dan Chaegyung sama-sama menangis terseduh-seduh. Di kejauhan ada Myung Hye yang menyaksikan Pangeran Yok bersama Chaegyung. Ia jadi nampak kesal karena cemburu menyaksikan semua itu. 왜 거짓말해? Pangeran Yok dan Chaegyung menyadari kalau ada anak buah Im Sahong. Mereka lalu melarikan diri bersama. Namun, para anak buah Im Sahong terus mengejar Chaegyung dan Pangeran Yok sambil menghujani mereka dengan anak panah. Alhasil, Pangeran Yok terkena anak panah di punggungnya. Untungnya mereka berhasil bersembunyi dari kejaran anak buah Im Sahong. Chaegyung dan Pangeran Yok bersembunyi di sebuah gua. Kemudian, Chaegyung membantu mengobati lukanya Pangeran Yok. Dan mereka akan bersembunyi di gua sampai matahari terbit. Sialnya, saat pagi hari, Chaegyung ditangkap oleh anak buah Im Sahong. Chaegyung dipaksa untuk menunjukkan tempat persembunyiannya bersama Pangeran Yok. Untungnya, Pangeran Yok sudah tidak ada di gua karena telah diselamatkan oleh para sahabatnya. Namun, Chaegyung dimasukkan ke dalam penjara karena Im Sahong menuduhnya membantu seorang pencuri melarikan diri. Akibat dari tindakan Im Sahong yang menangkap Chaegyung dan mulai curiga kalau Pangeran Yok masih hidup, Raja Yung jadi kembali terbakar emosi karena teringat wasiat mendiang ayahnya yang meminta agar menyerahkan tahta pada Pangeran Yok saat ia telah dewasa. Keesokan harinya, sketsa wajah Pangeran Yok dipajang di seluruh pelosok negeri bersama dengan sketsa wajah Chaegyung. Dalam pengumuman itu dituliskan kalau pencuri yang ada di gambar harus segera menyerahkan diri. Jika tidak, maka Chaegyung yang dianggap telah membantunya melarikan diri akan mendapat hukuman yang berat. Sudah pasti Im Sahong sengaja menggunakan Chaegyung sebagai perangkap agar Pangeran Yok mau menyerahkan diri. Di dalam penjara, Chaegyung dikunjungi kedua orang tuanya. Orang tua Chaegyung berusaha membujuk Chaegyung agar ia bisa dibebaskan. Tapi Chaegyung tetap bersikeras kalau pria yang dianggap sebagai Pangeran Yok tidak boleh menyerahkan diri, karena ia pasti akan dibunuh. Chaegyung lebih memilih dia saja yang dihukum. Pangeran Yok berusaha untuk bisa menyelinap masuk ke dalam biro tahanan. Setelah berhasil, Pangeran Yok dicegah oleh para sahabatnya. Mereka meyakinkan Pangeran Yok agar tidak bertindak gegabah demi menyelamatkan Chaegyung, karena akan membuat perjuangannya selama ini akan segera berakhir. Di dalam penjara, Chaegyung kondisinya tidak baik, karena luka di lengannya akibat goresan anak panah milik anak buah Im Sahong. Anak panah itu ternyata mengandung racun. Tak berselang lama, ada seorang gadis yang masuk menjadi tahanan di tempat Chaegyung. Gadis itu rupanya adalah Myung Hye. Tentunya, Myung Hye sengaja melakukan pelanggaran agar ia dimasukkan ke dalam penjara dan bisa menemui Chaegyung. Chaegyung menyapa Myung Hye dengan ramah meski kondisinya sedang menahan sakit. Myung Hye sengaja masuk ke penjara untuk menjalankan perintah. Ia diperintahkan untuk meminumkan racun pada Chaegyung agar Chaegyung terbunuh. Tujuannya agar Pangeran Yok tidak bertindak gegabah lagi demi Chaegyung dan bisa berhasil merebut tahta kerajaan. Ketika Myung Hye ingin meminumkan racun pada Chaegyung, tiba-tiba ada seorang penjaga yang menegurnya. Rupanya penjaga itu tak lain adalah Sono, yang tengah menyamar demi mengawasi Chaegyung. Myung Hye pun jadi gagal untuk meracuni Chaegyung. Tak berselang lama, Kiryong dan anak buahnya datang untuk membawa Chaegyung. Rupanya itu adalah perintah dari Im Sahong. Saat itu, Chaegyung dibawa menuju alun-alun, dan Sono ikut mengawalnya. Siasat licik Im Sahong, ia menggunakan Chaegyung untuk memancing agar Pangeran Yok muncul, dan ia bisa membunuh Pangeran Yok. Kemudian, Sono pergi menemui Pangeran Yok. Ia memberitahu kalau kini Chaegyung sedang digantung untuk memancing Pangeran Yok agar segera muncul. Pangeran Yok panik mendengar kabar itu.
Ia ingin bisa segera menyelamatkan Chaegyung. Untungnya para sahabatnya bisa mencegah Pangeran Yok agar tidak bertindak gegabah. Hingga esok harinya, Pangeran Yok memiliki ide mengirimkan surat lewat anak panah untuk Raja Yung. Ia menyadari kalau Raja Yung dekat dengan Chaegyung, sehingga Raja pasti mau menyelamatkan Chaegyung. Kemudian Pangeran Yok sengaja memancing Raja Yung agar Raja mau mengikutinya hingga ke tempat Chaegyung digantung. Akhirnya Raja Yung bisa menyelamatkan Chaegyung yang kondisinya sudah sangat lemah karena terkena anak panah yang beracun. Dari kejauhan Pangeran Yok menyaksikan itu, dan ia merasa lega Chaegyung kini bisa selamat. Raja Yung membawa Chaegyung ke istana agar Chaegyung bisa diobati oleh tabib kerajaan. Raja nampak khawatir dengan kondisi Chaegyung. Raja bahkan menyuapi obat untuk Chaegyung. Lalu diam-diam saat Raja Yung sudah keluar dari kamar, Pangeran Yok masuk untuk mengecek kondisi Chaegyung. Beberapa hari kemudian, Raja Yung mengadakan pertemuan dengan para menterinya. Saat itu, Raja Yung memberikan pengumuman yang dibacakan oleh Im Sahong. Pengumuman itu berisi tentang bencana alam banjir yang sedang melanda sangat membuat rakyatnya menderita. Sehingga ia membuat keputusan untuk membebaskan semua tahanan, termasuk Chaegyung yang dituduh membantu pencuri agar menenangkan para dewa di atas sana dan menghibur hati rakyat. Namun hampir semua menteri menentang keputusan raja. Para menteri merasa otoritas raja dihina karena mereka juga telah menjadi korban pencurian. Menyaksikan semua menteri menentang keputusan raja, maka ayah Chaegyung bersimpuh memohon pada raja agar ia saja yang dihukum menggantikan posisi anaknya. Namun raja tetap menolak permohonan ayah Chaegyung. Chaegyung dianggap raja sebagai saksi agar ia bisa membuat pencuri itu segera tertangkap. Kemudian, ayahnya Chaegyung sampai berlutut di bawah terik matahari untuk memohon pada Raja Yung agar mengabulkan permintaannya. Aksi ayahnya Chaegyung ini disaksikan semua anggota keluarga kerajaan dan para menteri. Chaegyung yang tahu ayahnya sedang memohon untuk pengampunannya, langsung bergegas menghampiri ayahnya itu. Melihat ada Chaegyung, Raja Yung akhirnya mau menghampiri mereka. Chaegyung terus memohon pada raja agar ia saja yang dihukum. Tapi raja tidak menggubris perkataan Chaegyung. Karena kondisinya belum pulih, Chaegyung sampai jatuh pingsan. Di saat itu juga tiba-tiba ada rombongan yang datang. Ternyata itu adalah Pangeran Yok. Pangeran Yok mengakui pada Raja Yung kalau ia masih hidup dan kini telah kembali. Semua orang di istana terkejut melihat kehadiran Pangeran Yok. Namun, Raja Yung justru nampak gembira dan langsung memeluk adiknya itu. Setelahnya, Pangeran Yok menghadap Raja Yung di depan para semua pejabat istana. Pangeran Yok mengungkapkan kalau menjadikan Chaegyung sebagai tersangka menyembunyikan pencuri adalah suatu kekeliruan. Bahkan nama Pangeran Yok sendiri dituduh sebagai pencuri itu. Pangeran Yok memohon pada raja agar ia dan Chaegyung dibebaskan dari tuduhan kejahatan ini. Namun, Im Sahong menentang pernyataan Pangeran Yok. Pangeran Yok tidak tinggal diam. Ia membeberkan bukti kalau sebagian barang hadiah untuk raja yang dicuri dari kapal adalah barang-barang mahal tanpa nama pemilik. Pangeran Yok berpendapat kalau barang-barang itu adalah seperti barang curian juga, karena merugikan rakyat, dan tentunya pemilik barang-barang itu ada di antara para pejabat kerajaan. Mendengar penjelasan Pangeran Yok, semua pejabat kerajaan langsung terdiam. Lalu raja membuat titah kalau ia menghapus tuduhan kejahatan pada Chaegyung dan Pangeran Yok. Kemudian Pangeran Yok pergi untuk menemui ibunya. Ternyata di ruangan Ibu Suri sudah ada Myung Hye dan Park Won Jong. Ibu Suri dan Pangeran Yok berpelukan melepas rasa rindu mereka. Di sela-sela perbincangan, Pangeran Yok membuat Ibu Suri terkejut karena ia menyatakan ingin menikahi Chaegyung. Lalu, Myung Hye berkata kalau Pangeran Yok coba melindungi Chaegyung.
Pangeran Yok terus menegaskan kalau itu demi keuntungan mereka, melihat saat ini ayah Chaegyung adalah orang kepercayaan raja. Ibu Suri menimpalkan kalau lebih baik mereka mencari keberadaan dokumen rahasia mendiang raja. Dan Ming He pun memberi saran agar mereka mencari diam-diam penulis surat wasiat itu, yang rupanya penulis surat tersebut adalah ayahnya Sono. Di sisi lain, Chaegyung diminta ayahnya untuk membaca isi surat ramalan yang sejak dulu disimpan. Ramalan tersebut ialah agar Chaegyung tidak menjalin hubungan dengan keluarga kerajaan. Jika ia menjalin hubungan, maka seluruh keluarganya akan celaka. Karena ramalan itu, orang tua Chaegyung menyarankan agar Chaegyung bisa melarikan diri dari nasib buruknya. Tapi Chaegyung hanya terdiam. Kembali pada Pangeran Yok, ia kini tengah menunggu raja yang tadi meminta agar mereka bisa minum bersama. Namun sepertinya raja sedang mempermainkan Pangeran Yok, karena hingga hari sudah malam raja belum juga datang. Tapi Pangeran Yok terus bersabar menunggu kedatangan raja. Setelah lama menunggu, akhirnya raja datang juga, lalu mereka minum bersama. Di tengah perbincangan, Pangeran Yok mengatakan kalau ia berniat menikahi Chaegyung. Mendengar ucapan Pangeran Yok, raja jadi kaget. Dan lalu bergegas pergi dengan alasan ia sudah mulai mabuk. Raja Yung dalam hatinya diam-diam menyimpan perasaan suka pada Chaegyung. Pangeran Yok kembali ke Pegadaian lagi, namun ia dikejutkan dengan kehadiran Park Bonjong di sana. Park Bonjong membuka tirai yang dibaliknya berisikan rencana yang dirancang oleh Pangeran Yok untuk mengambil alih tahta. Ternyata Park Bonjong tidak datang sendiri. Ia bersama dengan para orang-orang dengan berbagai macam latar belakang yang telah bersumpah untuk terus setia mendukung rencana Pangeran Yok agar mereka bisa bersama mewujudkan impian membuat negara yang lebih baik. Lalu Pangeran Yok memohon dukungan pada para orang-orang itu. Kilas balik saat raja terdahulu masih hidup, raja sangat menyukai Chaegyung kecil. Bahkan raja meminta pada ayah Chaegyung agar kelak Chaegyung dinikahkan dengan Pangeran Yok. Saat itu ada seorang biksu di sana. Lalu biksu itu membuat sebuah jimat berupa tato di badan Chaegyung yang menurutnya itu untuk kesehatan dan keberuntungan hidup Chaegyung. Anehnya setelah ditato, Chaegyung kecil yang sering sakit-sakitan jadi tumbuh dengan sehat. Tapi suatu hari, biksu itu datang menemui ayah Chaegyung dengan berlumuran darah, dan mengatakan jangan percaya pada raja. Jika Chaegyung berhubungan dengan keluarga kerajaan, akan ada pertumpahan darah. Ketika Pangeran Yok sedang bermesraan dengan Chaegyung, tiba-tiba ada Raja Yung di kejauhan yang melihat mereka. Raja nampak kecewa melihat pemandangan sepasang kekasih itu. Singkat cerita, akhirnya Chaegyung dan Pangeran Yok akan melangsungkan pernikahan. Di perjalanan menuju rumah Chaegyung, Pangeran Yok mendapat masalah karena ia dihadang oleh rombongan Raja Yung. Pangeran Yok dan Raja Yung sama-sama mendapat luka akibat penyerangan itu. Untungnya, Pangeran Yok dan Raja Yung bisa sama-sama selamat sampai tiba di tempat acara. Upacara pernikahan Chaegyung dan Pangeran Yok pun berlangsung dengan lancar. Di sisi lain, setelah sekian lama terpisah, akhirnya Sono bisa bertemu dengan ayahnya. Namun, diam-diam di luar ada anak buah Im Sahong yang memata-matai Sono. Ayahnya Sono merupakan penulis surat wasiat mendiang raja. Jadi, ia diincar oleh Im Sahong demi mengamankan posisi Raja Yung. Sayangnya, saat ayah Sono sedang berada di pinggir sungai, ia ditangkap oleh anak buah Im Sahong. Setelah acara pernikahan, Chaegyung kini tinggal di rumah pribadi milik Pangeran Yok. Tak lama, Raja Yung datang menemui Chaegyung. Raja Yung memberi peringatan pada Chaegyung tentang pegadaian yang dijalankan Pangeran Yok dan sahabat-sahabatnya yang terlihat sangat mencurigakan. Raja Yung bertanya pada Chaegyung apa ia tidak penasaran tentang rahasia apa yang disembunyikan oleh Pangeran Yok. Chaegyung hanya terdiam mendengar ucapan Raja Yung. Malam harinya, Raja Yung ditemani Im Sahong melakukan penyiksaan pada ayah Sono.
dengan terus-terusan menanyakan di mana letak surat wasiat mendiang raja. Karena disiksa hingga babak belur, Ayah Sono mengatakan pada raja kalau surat wasiat yang dicari ditato di tubuh seorang wanita yang dekat dengan mendiang raja. Setelah mendapat jawaban, Raja Yung justru menancapkan pedang di tubuh Ayah Sono. Saat sekarat, Ayah Sono berkata pada Raja Yung, inilah alasan kenapa Raja Yung tidak boleh menjadi raja. Setelahnya, jasad Ayah Sono diletakkan di depan pegadaian. Hal itu membuat Sono sangat terpukul karena kehilangan ayahnya. Keesokan harinya, Chaegyung diam-diam masuk ke pegadaian saat keadaan sepi. Betapa terkejutnya Chaegyung ketika ia melihat skema pemberontakan yang dirancang Pangeran Yok tersembunyi dengan rapi di balik dinding pegadaian. Chaegyung jadi tambah syok saat ia melihat ada namanya dan ayahnya terpampang di skema itu. Chaegyung memastikan tidak ada orang di sekitar kamarnya. Ia lalu diam-diam membuka bajunya dan coba membaca tato yang ada di punggungnya itu. Kemudian, Chaegyung bergegas pergi ke tempat pohon suci yang biasa banyak orang berdoa di sana. Lalu ia menggali tanah di sekitar pohon suci itu. Dan akhirnya Chaegyung menemukan surat wasiat yang sedang dicari oleh Raja Yung dan juga Pangeran Yok. Chaegyung bergumam kenapa harus ia yang dipercaya oleh mendiang raja untuk memilih siapa yang akan pantas menjadi raja selanjutnya. Keesokan harinya, Pangeran Yok meminta maaf kepada para sahabatnya yang selama ini rela berkorban membantunya untuk merebut tahta raja. Para sahabat Pangeran Yok coba berlapang dada menerima keputusan yang diambil oleh Pangeran Yok. Namun, diam-diam, Yung Hye dan Park Won Jong justru keberatan dengan keputusan Pangeran Yok. Dan mereka merencanakan untuk membuat hubungan antara Raja Yung dan Tuan Sin jadi tidak baik dengan mengungkit kalau Tuan Sin melindungi keberadaan istri siput dari raja. Lalu Park Won Jong menemui Im Sa Hong untuk melancarkan aksinya itu. Im Sa Hong yang licik itu dengan senang hati melapor pada Raja Yung sesuai dengan yang dikatakan oleh Park Won Jong. Sudah pasti raja jadi tersulut amarahnya mendengar semua itu. Dengan amarah yang memuncak, raja menangkap banyak orang untuk dijadikan sasaran memanah. Ia lakukan itu di hadapan Tuan Sin. Tuan Sin memohon pada raja untuk menghentikan ini semua. Namun raja justru memberi perintah pada Tuan Sin untuk menangkap kelompok istri siput demi membuktikan kesetiaannya pada Raja Yung. Akhirnya Tuan Sin menjalankan perintah Raja Yung untuk menangkap anggota istri siput. Namun saat menggeledah pegadaian, Im Sa Hong dan anak buahnya datang. Im Sa Hong yang tidak sengaja melihat Pangeran Yok kabur berusaha menangkapnya. Lalu ia membawa Tuan Sin menghadap raja untuk lapor kalau Tuan Sin bantu melindungi istri siput. Singkat cerita, Chaegyung dan Pangeran Yok bersiap-siap untuk pindah ke desa. Dan hal itu telah disetujui Raja Yung sebagai bentuk kalau Pangeran Yok tidak ingin merebut tahta. Di sisi lain, Sono menyaksikan orang-orang ditangkap secara paksa oleh prajurit kerajaan. Padahal orang-orang tersebut hanya sebagai penerima bantuan beras dari istri siput. Tak berselang lama, Sono melihat kalau orang-orang yang ditangkap itu akan dieksekusi mati, dan perintah raja untuk mengeksekusi mati semua orang yang terlibat dengan istri siput dibacakan langsung oleh Tuan Sin. Bahkan banyak pengumuman yang disebar kalau setiap harinya akan selalu ada eksekusi mati untuk para orang yang terlibat dengan istri siput sampai pemimpinnya menyerahkan diri. Hal mengejutkan, tanpa diduga Sono dengan sukarela menyerahkan diri dan mengaku kalau ia adalah pemimpin istri siput. Lalu Raja Yung mendatangi Sono dan ia mengatakan kalau ia tahu Sono bukanlah pemimpin istri siput yang sesungguhnya, karena Pangeran Yoklah pemimpinnya. Kemudian Raja Yung memberi perintah pada Im Sa Hong untuk mengeksekusi mati Sono, dan Raja Yung mau agar Pangeran Yok tahu akan hal itu. Keesokan harinya, tibalah waktu eksekusi mati Sono. Di sana ada Tuan Sin yang membacakan perintah raja untuk mengeksekusi mati Sono karena ia adalah pemberontak bagi raja.
Sahabat-sahabat Sono menyaksikan dari kejauhan sambil menangis. Dalam hatinya Sono bergumam kalau hal ini ia lakukan untuk menepati janjinya pada Pangeran Yok dan Chaegyung, karena dulu mereka yang membantu Sono saat kesusahan. Tak lama Pangeran Yok dan Chaegyung datang. Mereka sangat terpukul menyaksikan Sono yang akan dieksekusi mati demi menyelamatkan Pangeran Yok. Setelahnya, Pangeran Yok menemui Raja Yung dengan emosi yang tak terbendung. Terjadilah percekcokan di antara mereka. Namun saat itu Raja Yung dengan sengaja menusukkan pedang yang dipegang oleh Pangeran Yok ke perutnya, sehingga membuat Pangeran Yok ditangkap oleh para pengawal raja. Chaegyung sangat syok melihat Pangeran Yok dibawa oleh para prajurit. Ia bingung dengan situasi ini, dan Chaegyung juga ikut ditangkap karena disebut sebagai istri pemberontak. Lalu Pangeran Yok dimasukkan ke dalam tahanan. Ia masih memikirkan kejadian tadi di mana Raja Yung dengan sengaja menusuk dirinya sendiri agar Pangeran Yok mendapat hukuman berat. Tak lama berselang, Raja Yung memberitahu Chaegyung kalau Pangeran Yok akan mendapat hukuman, yakni Raja Yung akan memberi hukuman dengan memotong urat kaki Pangeran Yok agar Pangeran Yok tidak bisa melakukan pemberontakan lagi. Chaegyung sebenarnya tidak setuju akan hukuman itu, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hari penghukuman Pangeran Yok akhirnya tiba. Chaegyung diminta raja untuk menyaksikan hukuman itu. Setelah dihukum, Pangeran Yok dipulangkan ke rumah pribadinya. Di sisi lain, saat akan tidur, Ibu Suri teringat pesan Park Won-jong kalau ia telah membayar algojo yang ditugaskan agar ia tidak sampai memotong urat kaki Pangeran Yok. Sejak kejadian Pangeran Yok berlalu, Raja Yung semakin brutal. Ia memaksa para tahanan meminum racun. Semua menteri kerajaan ketakutan kalau Joseon akan jatuh akibat ulah Raja Yung. Diam-diam Pangeran Yok beserta para sahabatnya yang tergabung dalam Istri Siput merencanakan untuk memulai pemberontakan. Dan mereka mengumpulkan semua orang yang akan mendukung penuh pemberontakan ini demi mewujudkan Joseon yang lebih damai. Tentunya Myung Hae dan Park Won-jong menjadi orang yang membantu memperlancar pemberontakan ini, karena itulah keinginan mereka sejak dulu. Park Won-jong menemui Tuan Sin. Ia memberitahu Tuan Sin kalau akan ada pemberontakan untuk menggulingkan tahta Raja Yung dan mengangkat Pangeran Yok jadi raja yang baru. Tuan Sin diberi pilihan antara adiknya selaku ratu atau putrinya yakni Chaegyung. Serta Park Won-jong juga mengatakan apakah Tuan Sin mau mati sebagai rakyat Raja Yung atau tetap hidup sebagai ayah Chaegyung. Bahkan Tuan Sin diancam untuk merahasiakan pemberontakan ini, kalau tidak ia dianggap melawan pihak yang mendukung Pangeran Yok. Hari pemberontakan tiba, Pangeran Yok dan para pendukungnya berhasil memasuki istana. Sebelum melakukan aksinya, Pangeran Yok menemui Ibu Suri terlebih dahulu. Setelahnya, Pangeran Yok menemui Chaegyung. Chaegyung terharu melihat kondisi Pangeran Yok yang sangat sehat, tidak seperti yang ada di pikirannya selama ini. Kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Myung Hae sudah mulai mendekati istana. Kilas balik sebelum hari pemberontakan, Tuan Sin rupanya menemui Pangeran Yok. Ia mengutarakan akan terus berada di sisi Raja Yung apapun yang akan terjadi. Pangeran Yok sangat heran mendengar ucapan ayah mertuanya itu. Tapi Tuan Sin tetap teguh pada pendiriannya. Bahkan ia menitipkan keselamatan Chaegyung pada Pangeran Yok karena kini mereka adalah sepasang suami istri. Sebelum meninggalkan Chaegyung, Pangeran Yok memberikan denah tempat untuk Chaegyung dan orang tuanya bersembunyi selama pemberontakan terjadi. Di sisi lain ada para penjaga yang mengaku sebagai utusan Park Won-jong untuk menjaga di kediaman orang tua Chaegyung selama pemberontakan terjadi. Raja Yung yang sudah tahu kalau para pemberontak mengepung istana mengadakan rapat darurat untuk mengerahkan para prajurit di istana. Setelah itu, Menteri Pertahanan yang berpihak pada Pangeran Yok membantunya untuk bisa langsung menemui Raja Yung. Raja Yung sangat terkejut melihat Pangeran Yok dalam keadaan baik-baik saja dan kini bisa melawannya. Mereka pun saling menyerang satu sama lain untuk memperebutkan tahta raja.
Pangeran Yok akhirnya resmi naik tahta menjadi raja. Para pendukungnya sangat berbahagia karena kini harapan yang baru untuk Joseon yang lebih baik dimulai. Seperti di episode pertama, diperlihatkan lagi saat Chaegyung berusaha menusuk Raja Yok karena begitu kecewa sebab orang tuanya dibunuh saat Yok diangkat jadi raja. Raja Yok berkata pada Chaegyung, siapapun pelakunya pasti itu adalah orang yang membantunya untuk merebut tahta. Raja Yok sampai berlutut menangis terisak di hadapan Chaegyung. Karena dalam hatinya ia merasa sangat bersalah atas kematian orang tua Chaegyung. Di sisi lain, Raja Yok yang telah digulingkan akan diberi hukuman pengasingan oleh Raja Yok. Ketika Chaegyung ingin menemui Raja Yok, ia berpapasan dengan Park Won-jong. Park Won-jong memberikan peringatan pada Chaegyung bahwa jika Chaegyung terus berada di sisi Raja Yok, maka pemerintahan dan keluarga kerajaan tidak akan bisa dalam keadaan yang benar-benar baik. Dan benar saja, di rapat kerajaan, Park Won-jong menyampaikan keberatannya apabila Chaegyung diangkat secara resmi sebagai ratu, karena ia menganggap Chaegyung adalah dari keluarga pemberontak. Tapi Raja Yok tentu menentang pernyataan Park Won-jong, dan ia tetap bersikeras untuk menobatkan Chaegyung menjadi ratunya secara resmi. Kemudian Raja Yok secara langsung membacakan penobatan Chaegyung sebagai ratunya. Chaegyung jadi bahagia bercampur haru, dan Raja Yok turut haru bisa menjadikan Chaegyung ratu yang selalu ada di sisinya. Di pengasingan, Yung mendapati kabar kalau Tuan Sin dan istrinya telah dibunuh, dan ia juga diberitahu kalau akan ada gerakan untuk menggulingkan Chaegyung dari posisi ratu. Mendengar semua itu, Yung jadi lemas. Tak lama datang para orang suruhan Park Won-jong. Mereka menodongkan pedang di hadapan Yung. Tapi beruntungnya Yung bisa melarikan diri. Pagi hari, Chaegyung meminta izin pada Raja Yok untuk pergi ke kediaman orang tuanya agar bisa membereskan sisa dari kekacauan di sana. Yung kini menyamar dan pergi ke rumah mendiang Tuan Sin. Ia jadi terharu karena kesetiaan Tuan Sin padanya hingga mempertaruhkan nyawanya sendiri. Saat itu bertepatan dengan kedatangan Chaegyung. Tak lama, Yung menampakkan dirinya di hadapan Chaegyung. Chaegyung sangat terkejut melihat kondisi Yung. Di sisi lain, karena semua adalah rencana Park Won-jong, ia sengaja membawa pasukan menuju rumah mendiang Tuan Sin, karena sudah tahu kalau ada Yung dan juga Chaegyung di sana. Tentu hal ini adalah jebakannya. Yung sadar kalau mereka dijebak. Ia memberitahu Chaegyung kalau Park Won-jong tidak akan pernah membiarkan Yung dan Chaegyung tetap hidup. Ia akan melakukan segala cara untuk menyingkirkan mereka. Lalu Chaegyung membantu Yung agar bisa segera kabur sebelum Park Won-jong menyergap mereka. Saat mencoba melarikan diri, Yung terkena panah di badannya. Walaupun Yung berhasil bersembunyi, tapi tetap ada orang yang membawa pedang menemukannya. Di sisi lain, Chaegyung dimasukkan ke dalam penjara oleh Park Won-jong. Park Won-jong mengancam Chaegyung akan memberitahu semua orang tentang rumor kedekatan Chaegyung dengan raja yang digulingkan. Keesokan harinya, saat Raja Yok mengadakan rapat, ia berdebat dengan Park Won-jong perihal masalah Chaegyung yang dikaitkan dengan Yung. Saat itu, Chaegyung dibawa menghadap Raja Yok. Ia bukan membela diri, justru mengiyakan semua ucapan Park Won-jong. Bahkan Ibu Suri sampai meminta Raja Yok untuk memberikan hukuman pada Chaegyung karena perbuatannya itu. Chaegyung sengaja mengeluarkan pernyataan yang pasti membuat Raja Yok kaget dan sangat berat untuk mempercayainya. Chaegyung melakukan itu agar ia bisa berpisah dengan Raja Yok. Tibalah hari di mana Chaegyung akan dieksekusi mati. Ia diarak menuju tempat eksekusi. Di sisi lain, Kasim menemui Raja Yok. Ia memberitahu kalau eksekusi Chaegyung dipercepat karena perintah Ibu Suri dengan alasan takut kalau Yung menyelamatkan Chaegyung. Mendengar itu, Raja Yok bergegas pergi ke tempat eksekusi untuk menyelamatkan Chaegyung. Untungnya Raja Yok datang tepat waktu, jadi Chaegyung bisa selamat. Lalu ia membawa Chaegyung kembali ke istana. Myung-hye yang merasa bersalah pada Chaegyung dan Raja Yok, ia memberitahu Gwang-oh dan Suk-hee di mana pelaku sebenarnya di balik kaburnya Yung berada.
agar situasi tidak semakin kacau. Pelaku di balik kaburnya Yung dibawa ke hadapan Raja Yok. Salah satu pelaku dengan terbata-bata mengungkap siapa dalang yang menyuruh mereka agar Yung datang ke rumah mendiang Tuan Sin bertepatan dengan Chae-gyung yang juga akan ke sana untuk menjebak mereka. Ternyata otak pelakunya adalah Park Won-jong. Lalu Park Won-jong berlutut di hadapan Raja Yok. Kilas balik, ternyata yang menemukan Yung saat bersembunyi adalah Myung-hye. Dan Myung-hye mengizinkan Yung yang sedang terluka parah untuk melarikan diri. Ketika semuanya mulai membaik, Raja Yok menemui Chae-gyung di kamarnya. Tanpa diduga, Chae-gyung malah meminta untuk bercerai dengan Raja Yok. Chae-gyung menjelaskan jika mereka terus bersama sebagai raja dan ratu, maka hidup mereka akan selalu terancam. Chae-gyung memilih pergi dari posisinya sebagai ratu agar mereka berdua bisa terus hidup. Lalu mereka berpelukan sambil menangis. Saat rapat kerajaan, Raja Yok mengungkap semua bukti bahwa Park Won-jong banyak melakukan kejahatan demi mendapat posisi tinggi. Raja Yok menjatuhkan hukuman pengasingan untuk Park Won-jong dan mencabut jabatannya. Akhirnya Chae-gyung memutuskan untuk pergi meninggalkan istana dan gelarnya sebagai ratu. Waktu berlalu, ada kabar kalau Yung kini kembali ke pengasingan. Lalu Raja Yok pergi menemui kakaknya itu. Raja Yok coba membuang semua kebenciannya pada Yung. Ternyata ini adalah saat terakhirnya bisa melihat Yung karena Yung meninggal tepat di hadapannya. Raja Yok menangis terseduh-seduh melepas kepergian kakaknya untuk selamanya. Singkat cerita, Chae-gyung dan Raja Yok meski tinggal terpisah, mereka tetap menjalin hubungan sebagai suami istri hingga dikaruniai putra dan putri. Berpuluh-puluh tahun kemudian, Chae-gyung akhirnya kembali ke istana sebagai ratu meski dalam keadaan sudah tua renta. Cinta antara Chae-gyung dan Raja Yok pernah lekang oleh waktu.